Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Iris. Kali ini Pak Iris akan membahas materi IPS kelas 8 semester genap, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, yaitu latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Ini part 1. Sebelum dibahas, silakan jangan lupa like, subscribe dan share supaya nanti akan ada pemberitahuan video yang akan Pak Iris buat berikutnya. Mari kita bahas. Yang pertama adalah adanya faktor eksternal atau dari luar. Apa sajakah itu? Munculnya paham-paham baru di dunia. Paham apa itu? Satu, ada pan-islamisme, bersatunya umat muslim. Kedua, nasionalisme, cinta tanah air. Yang ketiga, sosialisme, yaitu menyejahterakan semuanya. Keempat, liberalisme, kebebasan dan persamaan hak. Dan kelima, demokrasi, bahwa kekuasaan ada dalam rakyat. Ini adalah contoh tokoh-tokoh dari paham baru yang ada di dunia. Pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani, yaitu pan-islamisme. Ini menyebar di daerah Mesir ya, sampai ke Indonesia juga. Kemudian ada Mahatma Gandhi, yaitu dari India, ini paham nasionalisme. Kemudian ada Karl Marx, ya, paham sosialisme. Kemudian ada John Locke dari Inggris, ini berpaham liberalisme. Yang kedua, faktor eksternalnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Ini adalah gambar ilustrasi bagaimana Jepang bisa menang mengalahkan bangsa barat, dalam ini adalah Rusia. Ini sangat penting. Maknanya adalah bangsa Asia ternyata mampu bisa mengalahkan bangsa barat ya. Berikutnya, faktor internal atau dari dalam, yaitu satu, perluasan pendidikan. Kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Yang keempat, perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, perluasan pendidikan. Pada saat pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu irigasi atau pengairan. Yang kedua, imigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Tujuan dari politik etis 12 Budi adalah bagaimana Hindia Belanda memberikan kebaikan ya untuk rakyat yang dijajahnya. Namun pada prakteknya irigasi ini untuk perkebunan Belanda, transmigrasi ini atau emigrasi ini penduduknya dipindahkan ke perkebunan Belanda juga. Yang ketiga, edukasi pendidikan, ini untuk menciptakan yang berpendidikan sehingga mampu menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan gaji yang murah. Namun ada dampak positifnya. Nah, dari segi positifnya adalah dari pendidikan, yaitu semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern. Kedua, munculnya kaum intelektual yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Yang ketiga, munculnya para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Yang mencetuskan politik etis adalah Van Deventer. Beliau adalah orang Belanda tetapi punya pemikiran humanis dan liberal yang mendukung bagaimana rakyat jangan sampai menderita terus ya. Ini ada jalan Van Deventer di Bandung. Jadi dia itu pro ke Indonesia ya. Kemudian dalam pendidikannya itu maka dibuatlah semisal Institut Teknologi Bandung atau Teknik Hogeschool de Bandung 3 Juli 1920. Yang kedua, ini adalah gambar Sekolah Dokter Jawa atau School to of Leading Van Indis Artsen atau Stovia 1899. Nanti orang-orang tokoh Indonesia yang belajar di berbagai universitas baik Indonesia ataupun di luar negeri, maka akan terlahirlah ini ya, kaum intelektual seperti dokter, guru, wartawan dan sebagainya.
Lanjut. Perluasan pendidikan pun berkembang dengan adanya misionaris atau agama Katolik dan Zending agama Kristen Protestan, yaitu mendirikan berbagai sekolah di pusat-pusat penyebaran agama Kristen. Ini contoh semisal foto misionaris atau Zending. Yang kedua, munculnya sekolah keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama. Ini gambar sekolah Muhammadiyah dan ini ada pesantren Nahdlatul Ulama. Ada juga sekolah kebangsaan juga yang tumbuh seperti Taman Siswa. Nah, ini adalah gambar sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro atau Suryadi Surya Diningrat ya. Kemudian pendidikan ternyata sangat besar peranannya dalam menumbuh kembangkan nasionalisme. Pendidikan menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan masyarakat. Jadi kalian harus yakin dan semangat bahwa pendidikan bisa mengubah ya bangsa ini menjadi lebih baik, lebih maju lagi dan bisa bersaing dengan dunia luar. Berikutnya, nomor 2, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Sebelum 1908, perlawanan bersifat lokal atau daerah. Kedua, perlawanan bersifat negatif dalam artian belum menghasilkan dampak yang terlalu berarti bagi penjajah ya. Artinya selalu berpindah-pindah tempat, mengundurkan diri, mencari perlindungan pada ilmu gaib seperti bertapa juga. Yang ketiga, perlawanan irasional bergantung pada kekuatan pemimpin yang karismatik yang dianggap pengikutnya memiliki kesaktian. Pemimpin mati atau gugur, tertawan, perlawanan akan berakhir. Yang keempat, tidak ada tindak lanjut dari pergerakan jika susunan masyarakat yang ada ditumbangkan atau sudah dikalahkan. Contohnya adalah seperti perang Diponegoro di Jawa, seperti perang Padri di Sumatera, dan perang Patimura di Maluku. Kemudian bagaimana perjuangan setelah 1908? Yang pertama, perlawanan bersifat nasional. Kedua, perlawanan bersifat positif, artinya dengan menggunakan senjata dan taktik modern berupa diplomasi, berani mengkritisi dan menggunakan rasional. Ketiga, perlawanan rasional, yaitu diorganisir secara teratur sehingga memungkinkan perlawanan lebih bertahan lama. Pemimpin mati atau gugur atau tertawan, perlawanan tetap berlanjut. Semboyannya patah, tumbuh, hilang, berganti. Keempat, masa depan pergerakan adalah menumbangkan susunan masyarakat lama diganti dengan masyarakat yang baru dengan penataan-penataan yang lebih baik. Contohnya adalah didirikannya Budi Utomo. Ini adalah logo Budi Utomo dan ini Sutomo ketuanya. Kemudian ada Sarekat Islam, ini logonya, dan ini adalah Saman Hudi. Ini akan dibahas lebih lanjut di part berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita lanjut. Yang ketiga, adanya rasa senasib sepenanggungan. Apa itu? Bahwa rakyat ya Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh bangsa Barat. Ini adalah contoh-contoh foto seperti pegawai perkebunan dan tuannya. Ini tuannya ya. Ini pegawai perkebunan dari rakyat Indonesia. Yang kedua, pembuatan rel kereta api. Bagaimana kita menjadi kulit-kulitnya ya, sampai badannya kurus-kurus ya, tidak terurus. Yang ketiga, pengasuh. Nah, ini pengasuhnya, ini adalah atau pelayannya ya. Ini tuannya sampai digotong ya, seperti raja. Jadi bagaimana kita ini menjadi betul-betul senasib sepenanggungan sehingga muncullah nasionalisme. Berikutnya, yang keempat, perkembangan organisasi etnik, kedaerahan, dan keagamaan. Contoh organisasi etnik adalah Serikat Pasundan 27 Juli 1913 di Jawa Barat. Kedua, perkumpulan kaum Betawi oleh Husni Tamrin 1927 di Jakarta. Ini contoh logo serikat atau paguyuban Pasundan.
Kedua, organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo 1915, Jong Java 1915, dan Jong Sumatera Bon 1917. Ini contoh adalah Kongres dari Jong Java. Organisasi keagamaan semisal Jong Islamitan Bon 1 Januari 1925 di Jakarta. Kedua, Muda Kristen Jawi nanti akan berubah menjadi Perkumpulan Pemuda Kristen atau PPK 1920. Ketiga, Muhammadiyah 18 November 1912 di Yogyakarta. Yang keempat, Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926 di Jawa Timur. Yang terakhir adalah Persis, yaitu Persatuan Umat Islam 12 September 1923 di Bandung. Ini contoh lambang atau logo dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Umat Islam atau Persis. Beberapa tokoh pejuang wanita zaman dulu adalah ada R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis. R.A. Kartini adalah putri Bupati Jepara, Jawa Tengah yang memperjuangkan emansipasi persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Namun di sini ada contoh Dewi Sartika, ya, Ibu Dewi Sartika yang membangun sekolah di Bandung sampai saat ini ada, ya, SD, SMP, SMA Dewi Sartika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itulah bagaimana latar belakang munculnya semangat nasionalisme di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.